lagi di pengalaman horor gue. Kali ini gue bakal share ke kalian untuk kamar 404 tingkat 4. Halo guys, kembali lagi di Infinite Channel Happiness. Jadi sesuai dari judul gue, hari ini gue pingin ngebahas tentang pengalaman horor gue saat gue tinggal di Malaysia guys. Jadi saat itu waktu itu gue pernah mengalami pengalaman horor tuh pas lagi gue tinggal di hotelnya Malaysia. Jadi waktu itu gue tuh jalan-jalan bareng family gue guys. Gue tadinya sebenarnya mau jalan-jalan ke Cameron Highland guys. Jadi Cameron Highland ini sebenarnya lokasinya itu di Pahang Malaysia. Jadi itu memang di luar kota ya. Jadi di luar kota sama masih banyak hutannya guys. Di situ tempat para wisata yang terkenal banget. Jadi kalau lu udah pernah ke Malaysia, nah pasti udah pernah kenal yang namanya Genting Highland. Nah Genting Highland itu mirip seperti Cameron Highland, cuman Cameron Highland ini masih belum seperti Genting ya, banyak taman wahananya, banyak taman permainannya, dia belum seperti itu guys. Jadi dia tuh lebih ke hutan kayak gitu, dia banyak kayak lu yang suka natural bisa petik strawberry di situ. Jadi dia tuh masih banyak hutan-hutannya ya guys ya. Jadi di situ deh guys. Makanya karena tempatnya itu lumayan masih banyak hutannya, jadi masih banyak deh mistis-mistis di situ. Oke. Nah, kali ini gue pingin cerita sama kalian. Jadi waktu gue berangkat sama cici gue, sama papa gue, ya kita berempat ya, sama abang ipar gue. Waktu itu gue yang bawa mobilnya, terus pas jalan itu guys, karena kita nyampe nya udah lumayan malam, jadi kita juga belum booking hotel. Nah waktu itu udah lama banget sih kejadiannya, jadi ya nyari deh satu persatu gitu kan, yang mana satu yang kita cocok. Waktu itu karena gue masih baru banget di Cameron Highland, ya udah lama pernah pergi waktu gue kecil banget. Jadi waktu gue datang itu tuh first time setelah beberapa tahun dari waktu gue kecil itu datang lagi ke Cameron Highland. Jadi udah nyampe nya malam, pasti kan kita bingung mau tinggal hotelnya di mana ya. Karena kita nggak tahu, kita udah berhenti dulu di Tanah Rata. Habis itu kita survei semua hotel-hotel yang berdekatan di situ, masuk dia satu persatu. Akhirnya kita ketemu satu hotel guys. Namanya gue masih inget, kalau nggak salah itu Rose Hotel, kalau nggak salah ya guys. Nanti gue kasih cuplikan fotonya di sebelah kanan. Dia hotelnya sebenarnya di ruko yang 3 tingkat atau 4 tingkat deh ya, pokoknya seperti itu deh guys. Jadi lumayan tinggi hotelnya. Hotel itu juga bagus guys, dalamnya itu bagus banget. Waktu gue datang itu udah lama banget. Jadi 6 tahun yang lalu Cameron Highland itu nggak seramai sekarang guys. Jadi waktu 6 tahun yang lalu Cameron itu masih sedikit banget orang yang para wisata ke sana. Hotelnya juga nggak begitu banyak seperti sekarang. Nah jadi pas gue masuk di situ, gue check-in. Nah saat gue tinggal di hotel itu guys, orangnya nih memang awal-awal kita udah kayak ngerasa kayak, loh kok ada yang janggal ya. Soalnya mereka memberikan kamarnya yang 404 guys. Di situ kan kita kayak ngerasa ya, kalau orang pasti pikir 404 ngeri banget ya hotelnya gitu ya, 404. Nah cuman ya kita pikir positif aja ya, karena tempatnya di situ itu di Tanah Rata itu hotel itu yang ada access card. Gue pernah pergi ke belakang, ada hotelnya juga, tapi dia masih pakai kunci. Dan gue denger orang bilang di situ masih kayak ya ada kayak orang masuk gitulah, jadi ngambil barang kalau waktu malam gitu kan. Jadi kita juga ngeri kan guys. Jadi di Tanah Rata itu yang hotelnya agak lumayan dibanding yang lain gitu. Jadi akhirnya kita pikir ya udahlah, karena kita juga udah sampainya kemalaman, akhirnya kita pun bisa ya udahlah tinggallah di Tanah Rata itu guys. Terus kita juga sebenarnya sempat protes bahwa kenapa kamarnya dikasih 404, cuman katanya mereka penuh semuanya. Jadi yang ada cuma 404 dan kita tinggalnya di family room. Jadi family roomnya itu bisa berempat tinggalnya. Jadi ada cici gua sama brother in law gua, abang ipar. Jadi dia tinggalnya di belah depan. Dan dia tuh pembatasnya cuman kayak kayu gitu guys. Jadi kayak triplet gitu pembatasnya. Terus ke kamar gue sama papa gue. Nah terus tengahnya itu ada WC-nya di pembatasnya itu guys. Jadi waktu itu kan udah jam 10 lebih, udah malam banget. Jadi udah capek. Terus gue juga udah habis tuker baju, cuci muka semua, langsung mau tidur. Tahu-tahu papa gue udah tidur duluan. Karena papa gue kan cepet nih tidur duluan. Gue sih masih ngobrol-ngobrol sama cici gue. Habis itu gue baru tidur. Nah papa gue ini waktu gue baru aja masuk ke kamar terus mau tidur,
papa gue langsung tiba-tiba di sebelah tuh kayak apa ngigo gitu loh guys. Jadi kayak gitu, kayak gimana ya, kayak apa ya, kayak kecek gitu. Jadi gue jadi kaget dong guys, karena dia malam-malam kan. Jadi gue tuh kayak sempet kayak, ih kenapa ini kok ada begitu. Jadi gue coba ngebangunin papa gue kan, terus papa gue bilang nggak ada apa-apa, katanya sih nggak ada apa-apa guys. Tapi menurut gue kok aneh banget ya gitu. Tapi sebelum gue sebenarnya tiduran di tempat tidur, baru mau tidur itu gue sempet ngeliat, karena gue kan milihnya deket sama jendela sebelah kanan gitu. Jadi gue sempet ngeliat kayak di pojok jendela itu kayak ada bayang-bayangan putih gitu. Jadi cuman gue pikir ya mungkin jendelanya atau gimana, jadi gue pikir yaudah positive thinking aja. Tapi pas gue mau tidur, tiba-tiba nggak lama papanya udah kayak ngigo gitu guys. Nah abis itu gara-gara itu gue nggak tidur deh 1 malaman guys. Jadi waktu gue tidur, cici gue kan nonton terus tuh di samping di kamar sebelahnya. Nah abang ipar gue ini masuk ke WC, terus dia kaget guys, cepet-cepet keluar lagi. Jadi kata cici gue, emang kenapa? Dia bilang nggak ada apa-apa. Rupanya abis sudah selesai itu guys, baru mereka cerita. Nah jadi akhirnya abis sudah selesai kita keluar dari kamar itu, baru papa gue bilang, iya sebenarnya gue udah mimpi gitu loh, ada mimpi kayak digangguin gitu, terus kayak ditarik dari kamar itu, terus bilang suruh keluar dari kamar itu karena ini tempat mereka gitu loh guys. Jadi sama juga dengan abang ipar gue juga tadi dia nggak mau cerita. Jadi gue juga nggak bisa tidur karena semenjak gue sebenarnya udah barusan mau tidur, karena papa gue udah mulai kayak kaget gitu. Jadi gue tuh kayak ngerasa nggak nyaman, dan plus gue juga udah ngeliat juga sebelum papa gue ini ya. Jadi gue tuh kayak ngerasa kayak kamarnya memang agak surem dan aneh gitu loh guys. Jadi gue juga nggak tidur. Terus habis itu gue cuman istirahat aja ya, lap mata, tapi nggak berani tidur guys. Jadi akhirnya pagi-pagi baru gue start jogging lagi seperti itu guys. Sama guys, jadi waktu di jam 12 kalau nggak salah setengah 1 guys. Jadi cici gue itu sempet juga, karena dia nonton, dia itu kan suka nonton banget tuh. Jadi dia masih nonton, kita udah di tilam masing-masing. Jadi cici gue doang yang masih bangun. Terus dia sempet cerita sama gue besok paginya guys, kalau di jam setengah 1 itu tiba-tiba berisik banget, ada yang datang kayak mobil yang turun, terus kayak masuk ke kamar segala macam. Tapi pasti intip di jendela nggak ada orangnya guys. Sama gue juga, karena berisik banget, gue juga sempet bukan bangun ya guys, sebenarnya kan gue antara tidur antara enggak. Jadi gue juga sempet kayak, oh berisik banget gitu ya gitu. Jadi cici gue juga penasaran, dia ngintip sampai ke jendela, tapi kok nggak ada orang, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa gitu loh guys. Tapi kok malam itu rasanya kayak rame banget gitu loh suasananya. Dan yang membingungkannya lagi, tempat kita itu memang aneh. Kenapa? Karena mereka memberikan kamar tingkat 4, nomornya juga yang seperti gue bilang 404 guys. Jadi percaya nggak percaya guys, kalau setiap hotel ini guys, mereka pasti kan ada kayak kamar sengaja yang dikosongin, itu memang untuk yang mereka ya nggak tau lah, mungkin buat apa gitu, buat yang mereka sembayangin atau apa, supaya nggak ganggu penghuni-penghuni, atau maksudnya bukan penghuni, maksudnya mengganggu orang-orang yang dateng, yang tidur di hotel itu kan seperti itu ya. Biasanya kalau hotel-hotel kan mereka ada simpan kamar mereka masing-masing. Karena gue percaya sih guys, pernah juga gue datang di satu hotel itu, dia itu memang seperti itu guys, dia ada yang kamar yang memang sengaja nggak dipakai gitu loh. Tapi ini hotel memang aneh gitu loh, padahal dia sunyi, tapi dia tetap memberikan kita kamar yang itu. Mungkin karena menurut mereka mendingan jual kamar itu dulu, nanti terakhir baru jual kamar yang bawah, karena pasti yang di atas itu kurang orang yang mau naik ke atas kan, naik lift gitu kan guys. Memang disediain lift, disediain semua fasilitas ya, cuman memang serem banget guys, karena tingkatnya 4, nomornya 404. Waduh, bener-bener serem deh guys. Nah seperti itulah guys cerita horor gua, pengalaman horor gua yang ada di Cameron Highland di kamar 404 guys, tingkat 4. Jadi lu yang kalau masuk ke hotel hati-hati ya guys, kalau dikasih tingkat 404. Siapa tahu ada penghuninya juga guys. Jadi kita antisipasi ya guys, jangan pernah mau lagi guys. Terus jangan lupa dibantu share, like, and subscribe if you like the video, and then komen di bawah ini untuk pengalaman horor kalian. Mungkin yang kamu yang
berada di Malaysia bisa sekalian share di sini, jadi supaya kita bisa sama-sama memberi pengalaman ya, berbagi pengalaman yang pernah kita rasa, hotel-hotel mana yang ada horornya atau di mana tempat-tempat lokasi yang memiliki kisah horor. Oke, see you guys on the next video. Bye bye.